Nah, pada saat ngadepin dependensi itu eh, apa yang kepikiran di kita gitu. Kadang-kadang kalau saya amati di organisasi yang baru ini, dependensi itu seolah-olah di manage-nya hanya di ujung-ujung, pada saat proses testing. Oh, ini ketahuan baru ini ada dependensi ke situ. Atau proses minta source, minta pemasangan source gitu. Itu baru ketahuan tuh ada dependensi. Nah, Mbak Andin ada ini nggak pengalaman ngadepin dependensi kayak gitu? Sering, Pak. Pengalaman gitu. Biasanya gimana? Nyelesaiinnya gimana biasanya? Biasanya sih kalau saya eh, balik lagi ke PM lagi sih, Pak. Kalau misalnya memang dependensi kan memang terkait sama proyek yang lain ya. Ya, Gantung prioritasnya yang mana gitu. Kadang kalau misalnya mau dibarengin juga nanti banyak isu. Kadang kalau misalnya udah di production tuh dia misalnya ada temuan tracingnya lebih susah, info dari source control kan, kalau misalnya dia tergabung dari beberapa source, beberapa CR gitu, karena skupnya kan bertambah tuh Pak. ya, ya. Jadi Makin kemarin makin sempat, numpuk ya. iya, jadi kemarin sempat ada ini sih, kayak misalnya kesepakatan sama bisnis juga, yang kemarin kebetulan terkait yang source-nya SBH2H itu, jadi dia kalau misalnya ada dependensi, satu-satu naiknya, jadi nggak digabung. Jadi mana dulu nih yang mau ini diprioritaskan. Tapi ujung-ujungnya Ngetes sebenarnya juga kejar-kejaran juga sih, Pak. ngetesnya pun juga harus ini dong ya, harus satu persatu kan? Iya, harus Satu ngetes ulang naik lagi terus dari yang untuk ngulang lagi yang sebelumnya gitu kan? iya, betul. Kalau Padahal dependensi kan lebih susah lagi, Pak. Kita harus ngetes 2 CR, misalnya udah selesai 1 CR, ada masuk lagi, satu, kita harus ulang lagi tes yang CR sebelumnya itu. iya betul. Biasanya gitu sih, Pak. Cuma, Nah, ya kira-kira kepikiran nggak ngatasi dependensi itu bagaimana gitu? Mungkin sempat ada ide apa atau mungkin pembahasan apa gitu. Yang sering kali kita alami kan dependensi itu kayak kadang kita di testing ya, didapati pada saat kita mau ngetes. Tapi menurut teman-teman biasanya bisa nggak sih itu di manage dari depan gitu sehingga kita itu bisa ngantisipasi mungkin sebulan kemudian, oh ini udah ketahuan nih ada dependensi di sini. Jadi nanti saya nyiapin untuk ngetesnya begini gitu. biasanya sih yang tahu dari kitanya sih Pak, atau kalau misalnya source controlnya yang aware, dia yang ngasih tahu CR ini loh gitu. Biasanya kalau masih dalam satu kelolaan, biasanya kita tahu sih kalau ini dependensi sama CR yang kita kerjain gitu. Cuma kalau Nah, misalnya lintas kelolaan, biasanya kita kadang request-request aja, ternyata ada dependensi dengan yang lain gitu. nah, Biasanya aware terkait sih dari dengan sisi hmm, belakang sih, dari kitanya, nah, dari terkait dengan testing atau sesuatu. keloloaan kayak gini kan berarti kita sifatnya reaktif ya. Iya Pak, harus. Iya kan? Kita ngelola A, terus baru ketahuan dari sisi testing skenario atau mungkin source-nya, oh ini ada dependensi dengan kelolaannya itu gitu. Sehingga nanti kita perlu ngobrol, tapi ngobrolnya kan sudah belakangan kan ya. Kalau ternyata paket yang dikelola oleh kelompok yang lain atau unit yang lain itu atau kelolaan yang lain itu udah siap, oke tinggal dipasang. Tapi kalau ternyata belum siap kan nunggu kan ya. Iya Pak. Nah itu kan ada proses-proses nunggu itu yang jadinya nggak efisien ya. Seolah-olah jadi numpuk antriannya itu di testing tuh banyak banget gitu. Padahal eh, itu semuanya harusnya manageable gitu ya. Semuanya harusnya bisa di manage gitu. Kira-kira kalau ditarik ke depan bisa nggak sih? Paling nggak, misalnya nih, saya lagi-lagi pakai nama BSA ya, karena nggak ngerti yang
terus terang saya nggak ngerti yang terbaru itu di ISP-nya yang mana. Di BSA itu pada saat membuat SDD itu kan ketahuan ya, oh ini ada sistem yang terdampak itu ada di sistem A, sistem B, sistem C gitu. Nah itu kan ketahuan ya. Tapi ya sekali lagi kita di belakang membaca dokumentasi itu belakangan gitu. Dari awal nggak ngelihat bahwa itu ada dependensi gitu. Kita ngelihatnya aja ada deskripsi CR seperti ini, tapi dalamnya ya kita belum sempat ngelihat dalamnya. Kira-kira bisa nggak ditarik ke depan gitu? Kalau ke sisi paling depan mungkin agak lebih susah kayaknya ya Pak, menurut saya ya, karena kalau depan kan dia semua requirement yang masuk tuh ditampung ya Pak. Ya. Cuman yang mengembangkan kan di sisi development, mana yang di delivery duluan. Kalau kemarin sih sempat ada pembicaraan sebenarnya sama source control sama development. Jadi yang lebih tahu terkait dependensi itu harusnya dari sisi development gitu. Cuma karena kan development sekarang kan semangatnya tuh mendeliver ya Pak ya. Jadi betul. tanpa tahu maksudnya kayak di yang kan itu sebenarnya ada dependensi atau enggak gitu. Karena kalau di environment development kan memang dia sendiri-sendiri ya Pak. Mereka ngoding di PC masing-masing gitu, kayak SVN masing-masing gitu. Jadi mereka nggak tahu itu dependensi itu apa, maksudnya nggak aware. Sebenarnya mereka tahu sih, cuma nggak aware aja. Baru setelah kalau misalnya mau ada pasang atau apa gitu kan, pokoknya kan udah di antrian gitu, udah selesai nih developmentnya udah di antrian gitu. Kalau depan kan taunya gitu Pak. Cuman pas lagi mau dipasang ternyata ada dependensi, konfirmasi ke source control, oh iya ada dependensi, baru ke developmentnya juga mengakui kalau dependensi. Tapi kalau sekarang development memang nggak aware terkait itu sih Pak. Jadi nggak ada notes atau misalnya nggak ada informasi apa gitu, nggak ada. Ya. Biasanya depan Itu juga kita yang kasih tahu. itu faktanya seperti itu ya, yang biasa Ya terjadi seperti faktanya. itu ya. Kemarin harusnya sih sama source control juga sempat ngobrol kan, maksudnya kalau terkait dependensi itu harusnya area development yang lebih tahu gitu, karena ngubahnya di sebelah mana atau misalnya di baris mana dia impact atau enggak dari yang sebelumnya gitu. Tuh. Biasanya Itu sih kalau kalau yang sudah sampai ke codingnya ya. Tapi ya kalau belum sampai ke codingnya, misalnya, oh ini memang ada berubah di modul ini, aplikasi ini, itu mestinya kan nggak perlu dilihat sampai ke development ya. iya Paling Pak. nggak lihat besarannya dulu nih, besarannya Ya kalau misalnya itu di sisi aplikasinya API yang akan terdampak nanti servisnya adalah servis ini. Nah, servis A ini tidak ada dependensi dengan servis yang lain di API. Nah, bisa dianalisis awal nih secara besaran. Nah, kira-kira bisa nggak kalau kayak gitu ya? bisa sih Pak. Cuma Bisa ya ya. bisa Pak. Cuma lebih global lagi sih, maksudnya lebih umum proyeknya gitu ya. Masih belum per CR, iya. Belum sangat detail gitu, tapi memang Ya. kan teman-teman yang non development itu barangkali memang nggak perlu melihat sampai detail baris per baris di codingnya ya, tapi paling nggak kan fungsi-fungsi di aplikasi atau di modul itu udah ketahuan, sehingga secara fungsionalitas itu memang nanti harus diubah, harus di-enhance, sehingga akan ketahuan, oh ini memang perubahan atas CR ini, atas project ini ada di service tersebut. Nah, service ini nanti kita lokalisir nih. Kita lokalisir supaya ketahuan bahwa dia itu digunakan untuk pengembangan, untuk memenuhi CR tertentu. Nah, sehingga nanti ketahuan, oh ini CR ini menggunakan service apa di API misalnya. Nanti akan ada lagi misalnya CR yang lain. Dia sama-sama menggunakan API, tapi servisnya berbeda.
Nah, kalau misalnya tadi yang pertama CR yang pertama itu service A, yang kedua itu service B, baru nanti dilihat apakah service A dan service B itu ada dependensi. Kalau nggak ada dependensi, nah itu barangkali nanya kayak gitu kan udah sampai ke development ya. Tapi paling nggak kita tahu bahwa oh itu butuh service A, butuh service B. Nah, kalau sudah tahu kan kita lebih enak tuh bahwa nanti service A ini nanti akan dilokalisir hanya untuk ngerjain project yang ini. Kalau nanti ada CR yang lain lagi ternyata menggunakan service tersebut, service yang sama, itu nanti benar-benar dia ada dependensinya, ada interdependensinya. Nah, setelah itu baru nanti dicek apakah nanti delivery-nya itu harus bersamaan apa enggak. Nah, bersamaan apa enggak itu nanti akan tergantung dari urgensi di bisnis. Nah, ini kan bisa kan ya diatur di ISP gitu ya? Bisa kan? Iya, secara umum bisa sih Pak. Mereka Nah, harusnya punya list CR yang betul. mereka kirimkan gitu. Ya, Walaupun sebenarnya di development udah dikembangkan atau belum, cuman ada potensi untuk dependensi. ya, betul. Maksud saya itu. Jadi mereka akan bisa melihat itu orang teman-teman BSA yang kemarin-kemarin itu bisa kok. Oh ini CR ini akan terdampak di misalnya di ATM di B24. Karena ada perubahan di buat B24 maka nanti cek servis yang menghit ke B24 itu ada perlu perubahan apa enggak. Nah, itu juga dicek. Oh ternyata enggak perlu ya berarti enggak ada dependensi di situ. Tapi ke belakangnya ke icons-nya misalnya ada perubahan nggak? Oh ternyata ada perlu penyesuaian di icons. Nah berarti ada dua nih B24 sama icons. Nah icons-nya misalnya dilihat di modul apa, di program yang mana, itu kan bisa dilihat kan ya besarannya misalnya oh ada di IN40 misalnya. Terus B24-nya ada di mana gitu, di out atau di mana gitu. Itu kan ketahuan ya. Nah nanti akan dibuat listnya. Dibuat list, nanti akan ketahuan, oh ini hati-hati karena ada saling dependensinya. Nah, pada saat kita request suatu CR untuk dipasang, kita juga bisa melihat secara umum, oh ini nanti ada keterkaitan dengan itu, dengan CR yang lain. Begitu kita lihat CR yang lain, oh sebenarnya skopnya masih nggak terlalu jauh nih, masih bisalah dieksekusi bareng. Bisa kan ya, kayak gitu ya. Kalau bayangan saya sih bisa ya. Gimana coba? Bisa nggak, Andin? Bisa sih Pak. Oke. Kalau ada orang yang dedicated sebenarnya lebih enak lagi sih Pak kalau kayak gitu. Sekarang karena kan kayak tergabung dan jadi nggak fokus gitu kalau saya Ya, lihat sih. betul. Itulah yang saya juga ngerasain itu. Nggak ada perekatnya kita. Iya Pak. Eh, Saat ini development juga terpisah Ya divisi, jadi makin jadi jauh. divisi lagi ya. Seperti Iya, tadi yang Adin bilang bahwa mereka fokus pada delivery-nya saja. iya pokoknya sudah promote, pokoknya sudah eh, Sudah selesai antrian mereka gitu, develop, sudah sudah selesai selesai. gitu. Iya betul Pak. Hmm. Nah itu Seremnya yang sekarang kalau kita di, perlukan adalah perekatnya nih. Perekatnya. iya Pak. Seremnya kalau di forum atau apa gitu, kalau misalnya ada sesuatu tuh, kalau developer udah, pokoknya sudah dipromot gitu, padahal kan Ya, kondisi betul. kita belum testingnya seperti apa tuh banyak ininya sebenarnya Malah ada kecenderungan nih. variabelnya. Kecenderungan nih kalau belum dikerjakan masih kira-kira tahapan kira-kira desain itu akan menentukan ini nanti akan dipakainya di aplikasi apa, apakah aplikasi A atau aplikasi B. Nah development yang pegang aplikasi A akan bilang mendingan nanti dikerjakan di aplikasi B. Development yang pegang aplikasi B akan cenderungnya bilang, oh itu enaknya di aplikasi A. Kira-kira kenapa mereka bilang gitu? Itu beberapa kali meeting saya ketemu kayak gitu, teman-teman development keluar pernyataan kayak gitu tuh. Kira-kira kenapa mereka bilang gitu? Karena mereka nggak deliver. Karena effort
secara fungsi mungkin sama itu. Secara fungsi hampir sama. End-to-end-nya nanti hasil akhirnya mungkin hampir sama. Tapi ada aplikasi yang mirip-mirip sehingga mereka saling lempar. Ya nggak tahu lah itu benar atau enggak yang saya yang saya tangkap gitu ya, itu benar apa enggak. Tapi beberapa pernyataan keluar seperti itu. Nah, mestinya ini nanti akan ada peranan dari sisi arsitektur atau BSA lah kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ISP, tapi ISP-nya yang mana nggak ngerti. Itu peranan di situ bahwa ini kenapa harus ke aplikasi A, karena alasannya mungkin lebih efisien, delivery-nya lebih cepat, terus ya segala hal lah ya, itu dianalisis dari sisi arsitektur besarannya. Kalau di sisi kita kan tinggal terima saja, oh ini ternyata sudah dikerjakan di aplikasi A. Begitu dibilang bahwa dibilang dan di-deliver di aplikasi A, nanti kita akan cek tuh, oh ternyata skenario yang diperlukan adalah begini. Gitu. Sorry, saya mau mau pendapat. Kalau tadi misalnya list tadi atau daftar tadi itu bisa dibuat oleh teman-teman ya siapapun yang membuat, tapi asal bisa dilihat oleh teman-teman di depan, itu kan kita hidupnya lebih enak. Bener nggak? Kalau saya ngelihat, ini kembali lagi ke topik hari ini karena memang terkait dengan Spark System. Kalau saya melihatnya di sini itu bisa dilakukan. Jadi kita punya nih pencatatan terkait dengan requirement. Ini saya lagi mau buat tapi ini kayaknya nggak jadi deh. Nggak perlu ini. Kita punya nih pencatatan requirement per divisi. Nah nanti akan bisa dilihat di sini ini akan request apa. Nah, kemudian kan CR, misalnya mau nyatet CR-nya ya bisa CR-nya, tapi kalau mau nyatet besaran yang diminta juga sebenarnya cukup. Misalnya yang mana ya ini, nggak ada, kosong. Nah kayak gini lah, ini hanya nyatet elemen-elemennya si requirement-nya user. Apa ya yang dulu Pak? Oh ini RTL. RTL. Nah, nih RTL kira-kira dia udah minta kayak gitu tuh, segitu banyak, ketahuan. Nah, masing-masing ini ada detailnya enggak? Ada detailnya kayak gini, itu bisa kita catat. Dan kalau memang dibutuhkan, misalnya ini per aplikasi ini modul-modulnya apa saja, kita bisa catat ini. Dan itu nanti kita hubungkan dengan yang kalau nanti kita akan gambar di diagram yang lain. Modul itu bisa kita gambar di diagram sequence. Ini modul-modul ini. Kotak ini adalah modul-modul. Misalnya apa ya? Oh ini core service deh. Core service ini kan service ya. Yang namanya service itu banyak. Dan kemarin kalau terkait new core service itu ada 109 tuh yang diminta. Jadi ini kita bisa catat nih, oh ini masing-masing akan menghandle apa. Service-service ini akan menghandle apa. Dan kemudian nanti ini nanti akan bisa kita gabungkan terkait dengan CR yang mana. Nah, kira-kira bisa nggak sih Andi kayak gini? Maksudnya kita punya list CR, punya list modul, dan itu nanti akan dikawinkan sehingga nanti akan muncul mapping dependency. Bisa nggak kayak gitu? Ini dari persepsi orang lain nih. Kalau saya nganggap bisa, tapi saya nggak tahu nih kalau pendapat teman-teman barangkali punya pendapat yang berbeda. Monggo, pendapatnya gimana Andin?
List modul tuh maksudnya list service yang Ya, akan diubah gitu ya, Pak? ya tadi kayak misalnya saya gambarkan yang tadi API. API kan ada service-service ya. Itu bisa Iya. nanti kita buat kita buat daftarnya. Kan banyak itu ya. Mungkin udah ratusan sekarang servisnya. Benar Ya, nggak? Pak. Iya, Pak. Ada 400-an Nah, API. itu kan 400. Apal semua nggak tuh? Enggak. Enggak kan? Nah, saat ini yang 400 itu ada daftarnya nggak? Kemarin sempat ada dibuat karena ada project API upgrade itu sih Pak yang di production akan pindah server itu. Makanya dibuat Nah, kira-kira di service ke dicatatnya di mana itu? Di di Excel? di Excel iya, di Excel Ah, masih di dipegang Excel. sama development. Kalau sama siapa? Development. Yang Iya, bikin development. development. Iya, Pak. Kalau masih di Excel, masih dipegang development, itu kira-kira dan dia nggak sharing, itu kira-kira informasinya sampai ke kita nggak? Enggak, Pak. Kita kadang kalau misalnya dikasih kita tahu, kalau misalnya enggak ya kita bingung sendiri, Nah, Pak. ya itu. Nah, bagaimana teman-teman di depan? Itu mereka misalnya begini, akan menghandle requirement terkait dengan API. Kira-kira ketahuan nggak itu si API-nya itu apa servisnya? Mereka kira-kira tahu nggak yang kondisi saat ini, SS? Nggak tahu kan? Enggak tahu, Pak. Kecuali kalau mereka Kecuali kalau nanya, dapat ya, ya. kecuali kalau nanya, aktif nanya gitu ya. Tapi kan untuk bertanya itu kan butuh waktu ya. Katakanlah janjian dulu, nelpon gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya daftar di depan mata, kita semua bisa menganalisis. Dan mungkin kalau ternyata ada informasi tambahan, ini kalau misalnya ya, asumsi saya nih, daftar itu akan bisa diupdate oleh sisi depan, sisi ISP, sisi demand management, sisi yang berhubungan dengan user. Pasti catatan-catatan yang diperlukan oleh mereka itu adalah catatan-catatan terkait dengan bagaimana user memahami service itu. Tapi ada juga catatan yang dibutuhkan sampai ke level detail. Mungkin codingnya, kelasnya, metode, dan segala macam. Itu ada catatannya dan diperlukan oleh orang-orang development. Mungkin kita sebagian kalau memang pengen lihat sampai ke dalam-dalamnya. Tapi ada juga mungkin yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu, oh ini yang penting saya tahu bahwa ini service ini nanti di trigger dari apa, nanti outputnya apa, dan output ini akan diteruskan kemana. Itu kalau di tengah-tengah kan. Kalau API kan begitu kan, dia di tengah kan. Nah paling kan kayak gitu. Tapi antara depan, tengah, sampai ke development, itu punya catatan yang sama gitu. Nah kalau sekarang nyatetnya di Excel, hanya dipegang oleh development, pasti yang ditambahkan catatan-catatan di situ ya terkait dengan hal-hal teknis kan ya. Itu kalau mau dikonsumsi oleh teman-teman di depan, kira-kira mereka mudeng apa enggak? Itu jadi masalah itu. Jadi masalah. Nah, makanya ini kita coba buat pakai namanya apa sih ini namanya ya? Model. Nah, pakai modeling. Ini adalah salah satu model nih. Salah satu model yang di UML untuk menggambarkan modul bisa pakai cara ini. Dengan cara yang kalau kita kemarin sebenarnya 3 lah ya yang besaran yang kita perlu tahu itu core diagram use case, diagram activity, diagram sequence. Nah, yang terkait modul ini ada di diagram sequence. Nah, ini ya yang mungkin kalau di kita sedikit banyak perlu tahu sih diagram sequence ini. Karena ini modulnya nanti. Modulnya. Kalau di sisi core service ya. Mungkin nanti kita juga harus melihat juga di sisi misalnya core banking, icons misalnya. Icons itu nanti kira-kira kita nanti perlu tahu nih COBOL-COBOL-nya apa saja nih. COBOL-nya apa, terus nanti kalau
Jadi di sequence diagram itu nanti akan ada ujungnya adalah yang dia namanya jadi apa ini namanya? Namanya adalah entity. Entity itu nanti akan nyatet ke sisi data tabel. Itu tabelnya akan disimpan di mana. Terus controllingnya, ini controlling ya. Ini control nih, controlling. Controlling itu nanti kobolnya apa? Itu bisa dilihat dan tanpa kita perlu tahu detail COBOL itu, kita tahu bahwa oh ini untuk transaksi ini yang di-trigger oleh si aktor CS ini akan menghit screen ini di sisi boundary. Ini kan boundary ya. Di boundary ini. Boundary. Saya share screen kelihatan nggak sih? Kelihatan Mas Slamet. Oh, Kelihatan, kelihatan. Jangan-jangan saya ngomong saya nggak kelihatan. Kelihatan, Nah, ini Pak. boundary ini adalah boundary yang bisa diakses oleh si aktor, si CS. Nah, CS akan akses ini, tapi dia akan diberikan ke sini. Nah, teman-teman dari sisi depan yang ISP itu akan bisa melihat sepintas nih tanpa tahu detail di screen ini isinya apa, tanpa tahu detail di COBOL-nya ini modul-modulnya seperti apa, paragrafnya seperti apa. Nggak perlu tahu, tapi dia akan bisa melihat ini, oh ternyata untuk transaksi ini, transaksi menggunakan screen ini, nanti akan ada return screen-nya ini, di belakang, ini mungkin nanti di sini ada banking rules ya, tapi nggak usah kita gambar, di belakangnya itu ada COBOL-nya ada di mana, mungkin ED atau apa gitu ya, tapi kan kita nggak perlu gambarin semua kan, ED itu kan jarang berubah tuh. Nah, langsung saja yang sering berubah apa di sini gambarin. Kalau ini semua sudah tergambar dari semua aplikasi dan itu bisa digunakan oleh teman-teman di depan. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa membuat peta dependensinya. Peta dependensi dikawinkan dengan sisi requirement. Saya mau contohkan aja deh requirement-nya siapa ya? Yang saya sempat buat. Karena ini bakalan jadi apa kalau mau lengkap itu ini gitu ya, ngisinya itu akan banyak sekali. Nah, ini akan bisa kita hubungkan dengan sisi requirement. Jadi gambar ini, elemen-elemen ini adalah elemen requirement. Kita bisa mencatat kalau memang perlu catat nomor CR-nya, catat saja nomor CR-nya berapa. Nah, CR ini ternyata nanti akan berhubungan dengan si sequence elemen di sequence diagram tadi. Misalnya berhubungan dengan CA40, IN40, dan seterusnya. Dari sini akan bisa kita buat peta dependensinya. Peta dependensinya ini tinggal gini, klik kanan ya, klik kanan, switch view, relation matrix view. Nah, ini akan kelihatan. Ini salah satu view ya, salah satu bentuk view. Kayak gini. Ini bentuk view dikaitkan dengan diagram itu saja. Tapi ada cara menggambarkan yang lain atau menganalisis yang lain terkait dengan relationship. Nah, itu bisa kita pakai, salah satu menunya adalah lupa saya ininya. Relationship mana relationship? Nah, ini matrix relationship. Nah, kayak gini. Nanti akan bisa dilihat dependensinya dalam bentuk matriks seperti ini. Sebagai contoh, ini adalah sebagai contoh. Kalau tadi itu yang view relation tadi itu hanya untuk satu diagram. Kalau ini per modul, per package. Jadi ini yang akan kita analisis itu ada source, target. Source-nya apa? Source-nya adalah sequence diagram yang ada di sini. Jadi ini kita pilih nanti di mana. Oh, sequence diagram di icons misalnya.
Terus ini requirement-nya, targetnya, kita bisa tentukan di mana. Nah, nanti tipenya adalah ya seperti inilah ya, sequence, yang requirement adalah functional requirement, terus ada link. Nah, dia kan ada linknya kan, ini ada linknya nih, ada linknya. Linknya kita tetapkan, yaitu berhubungannya dengan cara apa? Dengan cara abstraction. Kalau di sini namanya trace, juga trace ya, trace ada nggak trace? Trace. Nah, ini trace request. Nah, sama aja trace. Directionnya both. Nah, ini akan kelihatan bahwa IN40 itu nanti akan digunakan oleh CR ini. Nggak bisa turun ya. CR 27428 dan CR 266. Ini saya hanya nyontohin aja bahwa dependensinya nanti akan bisa kita lihat. Oh, ini ada dependensi nih di IN40 untuk CR ini. Ada dia pakai IN40. IN40 ternyata juga dipakai untuk CR yang lain. Jadi ini bisa dibuat strategi. Apakah nanti akan dari sisi depan dulu nih, apakah nanti harus di-deliver bareng atau bisa berurutan. Ini kan nanti penetapan targetnya, prioritisasinya kan di depan nih, di ISP. Oh, ini harus bareng nih, secara bisnis ini harus bareng. Nah, kalau bareng itu nanti dikawal. Dua-duanya ini dikawal sampai dia itu dari proses desainnya harus bareng, atau mungkin kalau selisih ya nggak banyak waktunya. Di sisi development juga harus dikawal bareng. Di sisi testing nanti dikawal bareng juga, bahwa nanti delivery-nya itu harus bareng. Pemasangan di source control-nya ya nggak boleh selisih terlalu jauh gitu. Karena ini nanti akan dites bersamaan. Nah, skenario-nya pun juga harus mencakup dua project ini. Nah, dari sini sih harusnya hidupnya lebih enak ya, kalau menurut saya ya. Nah, monggo silakan tanggapannya teman-teman. Tadi kita bicara terkait dengan dependensi ya, bagaimana kita coba mengatur, memanage dependensi kalau kita akan ngawal itu dari depan. Andin, ada ini masukan? Setuju sih Pak kalau kayak gini nih. Cuma nanti yang bikin itu kayaknya siapa? Karena kan Siapanya ya. iya, karena nggak ada orang yang dedicatednya itu Pak. Harusnya memang Ya, kalau siapanya nanti kita ada pikir gitu bareng. ya. Kalau ada seperti ini mah enak Pak. Maksudnya Enak ya. iya, jadi semua bisa lihat kan. Apalagi kalau misalnya source-nya open source gitu. Maksudnya kita bisa ngecek semua punya user, bisa ngecek ke sini, Ya. bisa ngeliat ke sini gitu. Kalau dulu ini saya bikin manual nih Pak di tempat Mbak Diana dulu yang modelan dependency source tapi per ini sih kalau di core banking tuh per obol gitu sih perubahannya di mana. Pakai apa? Pakai Excel. Pakai Excel ya Pak. Oh ya. Terus filenya Ya sekarang di iya mana? Mbak Ani ada Mbak Ani ya. Kalau sama Mbak Diana dulu masih rutin ya Mbak bikin ya? Iya, masih sampai terakhir Sampai masih buat terakhir kayak ya. gitu. Iya betul. Jadi Terakhir itu bikinnya terakhir Mbak Diana di IAS ya, di TPC ya? Buatnya di Excel sih, Pak. Iya, Jadi Excelnya. buat internal aja di icon gitu. Oh. Kalau ini kan sifatnya kan karena kita sudah per LOB ya. Jadi memang harus ada yang kayak gini nih mantau gitu. Ya, mantong, input gitu kan ya. Justru Ngawal kan dari depan. lebih melebar ya. Kalau kemarin kan sempit ya, maksudnya ya di lingkungannya Mbak Diana aja gitu. Kalau sekarang kan hampir semuanya tuh bisa make gitu. Jadi Ya. memang harus ini mah penting banget kalau menurut saya sih gitu. Ya, setuju. Harus begitu ada yang dipasang harus segera dicek ke sini gitu. Kalau di pool di tempatnya Mas Marci nggak bisa ya? Ya nanti kalau masalah di mananya gitu kita bisa sambil jalan
ini ya, obrolin Iya, gitu iya, ya. Tapi paling enggak dari sisi konsep, karena kalau saya ngelihatnya karena kita organisasinya udah mecah jadi banyak gitu ya. Dulu iya, saja betul. TKC 1 pencatatan COBOL aja hanya dicatat di tempat Mbak Diana kan. Nah sekarang Betul. TKC-nya menjadi yang pegang ikon kan ada 2 nih, Kia AS5 sama Kia AS3. Nah, itu udah Iya, mecah itu, di situ saja sudah mecah tuh. Nyatetnya iya. piye gitu kan. Terus proyek-proyek B24 pun kadang-kadang ada yang bisa sampai ngerogoh ke sana gitu. Ya, betul betul. Nah, Eh, tadi Mbak, kalau ya tadi yang saya gambarkan ini kan gambaran yang sisi kiri itu adalah requirement nih. Requirement kan kita nanti bisa 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 banyak, kita bisa ngambil dari PVCS-nya, atau kalau nggak mau nyatet PVCS-nya ya memonya user lah kita catat di sini. Terus yang di sisi kanan ini adalah modul-modulnya. Kebetulan yang saya catat ini adalah modul-modul COBOL, ikon gitu. Tapi nanti sebenarnya ini bisa kita tambahkan kalau misalnya secara proses yang sisi kiri ini itu berhubungannya end-to-end-nya itu nggak hanya di satu aplikasi, tapi banyak aplikasi. Kalau bicara core kan di belakang ya, di tengahnya kan ada, misalnya dia terkait dengan SOA atau terkait dengan B24. Iya. Terus di depannya lagi kan ada, misalnya ini terkaitnya nanti dengan channel Banksling saja, atau channelnya adalah channel Banksling plus mobile banking plus agen plus SMS. Nah, di COBOL-nya kan masih sama ya, tapi depannya itu kan bisa beda. Nah, itu nanti bisa kita buat analisa. Dan ujung-ujungnya nanti kita bisa buat kayak ini, matrix ini. Sehingga dependensinya bisa kita lihat bareng-bareng. Oh ini kalau kita mau delivery yang ini, butuhnya adalah yang banyak. Tapi yang banyak itu ternyata geret-geret yang lain. Nah, geret-geret yang lain itu juga kita bisa kita lihat, analisa gitu. Gimana Mbak Ani? Sorry, kayak Mbak. Gimana? Ini sih kepake banget Pak. Maksud aku harusnya sudah seperti ini ya di di kita gitu, arsitektur untuk di QAS-nya gitu. Jadi pada saat kita akan teman-teman APP akan implement, nggak ada lagi tuh kita diundang-undang lagi. Kadang-kadang kan itu sudah selesai, tapi kita diundang lagi untuk meeting apa nih? Ternyata ada dependensi kesini. Loh, kemarin kan kita karena testing sendiri ya, kita taunya di rumah sendiri gitu. Ternyata begitu mau bareng naik, kelihatan kayak gitu. Nah, kalau dari awal sudah terlihat kan sebetulnya enak gitu Pak, gitu. Jadi untuk meeting-meeting dependensi itu nanti bisa terkurangin, atau mereka juga di kita ada gambaran, mereka ada gambaran kayak gitu. Kadang kita kan meraba-raba, ini sebetulnya proyek kita itu apa sih dependensi sama yang mana gitu. Kadang-kadang kita nggak ada gambaran gitu. Dengan adanya ini sih jadi tahu, oh ternyata proyek ini gitu. Kayak gitu sih Ya, Pak. tadi Mbak Ani diajak meeting terkait dependensi karena pencatatannya ada di Excel, yang Excelnya itu ada di Mbak Ani kan? Iya, kalau sebenarnya kan masalah bagaimana teman-teman itu melihat view yang sama. Kalau memang masih pakai Excel, tapi Excelnya itu bisa dilihat oleh banyak orang, ya nggak masalah, mungkin bisa membantu. Iya. Tapi kalau Excelnya masih di sendiri-sendiri itu ya pasti akan, atau kalau katakanlah ditaruh di Google Sheet-nya alamatnya yang mana ya? Itu mungkin antara ikon itu pakai Google Sheet sendiri, B24 pakai Google Sheet sendiri, soal Google Sheet-nya sendiri. Jadi pas meeting dependensi ya semuanya akan diundang. Tapi kalau view-nya itu menggunakan cara menulis yang sama, standar gitu ya, siapapun yang melihat, baik dari sisi paling depan, bahkan mungkin user lah ya. User kalaupun memang perlu dilihatin kayak gini. Tapi mungkin nggak perlu ngakses ya, nggak perlu detail-detail gitu. Di requirement gathering di ISP
itu juga akan bisa melihat, oh ini nanti begitu ini kita garap, ternyata dia ada dependensi karena harus berubahnya di sini. Nah, pada saat ada dependensi, itu pada saat mereka ditanyain, kira-kira butuh effortnya berapa lama? Bisa diukur tuh. Berapa lamanya, biasanya mungkin hanya bilang, ini dari sejak kita mulai mungkin butuh waktu 3 minggu, atau mungkin butuh waktu 3 atau 2 bulan. Panjang banget kan ya. Tapi kan itu dari sejak mulai. Cuma pertanyaan berikutnya adalah mulainya kapan? Mulainya adalah setelah dependensinya itu kelar. Nah, balik lagi kan ke dependensi kan? Iya. Ya, Betul. kalau bisa sih dari depan itu melihat view yang sama, nanti teman-teman di development pun kalau pada saat nggarap CR ini melihat, oh ini dependensinya ternyata di belakang harus ngehit ke misalnya ke ikon. Ke ikonnya juga harus ada perubahan. Berarti saya harus ngobrol dengan teman-teman yang develop ikon. Mereka kira-kira udah selesai apa belum? Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat di PVCS Tracker bisa dilihat ya. Tapi kan untuk melihat di misalnya teman-teman channel, oh ini nanti ada perubahan di ikon. Ikonnya berubah di mana ya? Mereka harus ngelihat sampai ke PP ya, atau apa itu yang nampilin program-program yang akan di promotion package ya, yang akan di Iya. nah itu harus lihat dokumentasinya dulu kan. Ya kalau dokumentasinya udah di-attach di PVCS lah, kalau belum mereka juga masih ngeraba-ngeraba, atau mungkin dicatat di SDD. Di SDD di bagian mana ya? Kalau yang membuat SDD itu teliti, itu pasti sudah dicantumkan di situ. Tapi kalau enggak dicantumkan. Tapi kalau kita bisa melihat menstandarkan ini, nanti semua yang ditulis itu terstandar gitu. Walaupun mungkin diisi oleh orang-orang yang baru, tapi orang-orang baru itu akan langsung bisa melihat, oh existing catatannya itu seperti ini. Saya perlu menambah atau enggak menambah nih atas catatan itu. Referensinya sama. Mungkin ada tambahan Mbak Ani. Pak, kalau saya malah usul gini Pak, ini kan sebetulnya simple ya, maksudnya simple, hanya pencatatan saja. Gimana kalau semuanya tuh kita sepakat begitu CR yang dipasang, wajib pertama harus ngisi ini dulu, source-nya yang mau dipasang tuh apa? CR, nomor CR sama source-nya gitu, wajib. Gitu Pak, maksudnya tapi mulai startnya harus mulai lah, pokoknya harus wajib gitu. Mungkin kalau yang kayak kita mau implement apa sih Bapak tuh buat use case, buat ini kan butuh waktu ya Pak ya. Cuman kalau ini kan sebetulnya simple banget gitu loh. Iya, betul. Hanya butuh nomor CR sama source-nya apa yang mau ditempel gitu. Mungkin bisa sesegera mungkin sih Pak ini Pak, harus diwajibkan gitu. Ya oke Mbak, itu saya. Paling kan yang dibutuhkan ini kan ya, mencatat nomor CR-nya, mencatat modelnya. Mungkin di TKC nanti masing-masing LOB harus ya ngerembukin lah sendiri. Pokoknya ya apapun yang mau masang harus apa sih ngisi di situ gitu. Kalau sampai pun nggak ngisi, ternyata dependensi ya. Nah itu kamu udah salah prosedur dari awal gitu sih Pak. Ini kan sebetulnya maksudnya simple aja nih Pak, cuma nomor CR sama source yang mau dipasang apa. Modulnya ya. Ya, gitu Pak. Ya benar Mbak, benar. Gitu. Ya mulai. Dan dari sini kan akan bisa dibuat matriksnya ya. Matriksnya nanti akan keluar seperti ini sehingga bisa diamati nih kira-kira dependensinya seperti apa. Padahal cuma kayak gini doang kan ya. Ya. Oke. Sesegera mungkin sih, mungkin bisa di-share di ini apa di TKC ya Pak, grup TKC ya. Ini kan ada Mbak Jayanti nih, barangkali Mbak Jayanti ada sisi pandang dari ISP Mbak, monggo Mbak. Mbak Jai lagi masak nih, jangan-jangan nih Mbak Jai. Gimana Pak, selamat yang terkait ini ya,
terkait bagaimana kita bisa memperkirakan adanya dependensi sejak dari awal. Sejak dari awal. Ini kan tadi kita sudah bahas nih, kira-kira kalau dependensi nanti kita bisa buat semacam matriks sehingga ketahuan nih. Misalnya kita melihat IN40 ini ternyata dipakai oleh proyek ini. Nah, untuk membuat ini sebenarnya cukup seperti tadi yang diusulkan Mbak Ani, itu cukup membuat elemen requirement. Ini kan elemen requirement ya. Elemen requirement-nya itu apa? Misalnya mencuplik yang ada di PVCS tracker atau bisa saja hanya menyebutkan memonya user, itu sudah cukup. Tapi ini nanti akan disambungkan dengan modul-modul yang kira-kira nanti harus terdampak, harus dilakukan pengembangan. Nah, dari modul-modul yang disambungkan ini kan gabunginnya pakai trace ya. Ini pakai trace nih. Jadi si elemen modul ini nanti akan dihubungkan dengan elemen requirement dengan cara digeret saja nih. Ini digeret ke elemen sini. Nah, itu sudah cukup. Nah, nanti hasilnya adalah bisa kita keluarkan dalam bentuk matri seperti ini yang akan kelihatan nih. Dari pada saat depan merancang BSDD-nya itu sudah tercatat nih. Oh, nanti bakalan ada dependensi di sini, di sini, di sini. Di sisi nanti di belakang, di tengah, di development, itu misalnya yang develop adalah channel, bukan channel ya, tapi tengah ya, middle end, itu akan kelihatan, oh saya nanti butuh input dari depan, ternyata depan juga ada perubahan nih. Dan nanti saya akan kirim ke belakang, ke icon, ke pembukuan, dan pembukuan juga ada penyesuaian. Nanti akan tergabung kayak gitu. Sehingga dari depan sampai belakang itu ketahuan dan itu sudah bisa diprediksi di awal. Nanti proses perjalanannya kita kawal bareng-bareng gitu. Itu Mbak Jai. Kira-kira gimana tadi usulannya Mbak Ani itu sudah dimulai yang model seperti ini gitu. Iya Pak, kalau dulu kan memang kita seringnya kan udah nge-state di awal ya Pak, rata-rata untuk source yang berubah. Cuman kadang-kadang kan ada kondisi yang sebenarnya sih kalau BSDD-nya mungkin bisa berjalan terus sih, karena misalnya pas di development tuh baru ketahuan ada source ini yang harus di enhance. Jadi memang sih kondisinya kayak berjalan gitu sih Pak. Nanti pas di development muncul lagi nih ada source ini yang harus berubah. Ya. Jadi paling gitu sih. Tapi memang bagusnya sih emang kayak gini ya. Sekarang kan juga yang di B24 juga udah ada yang ngatur kan untuk kayak paketan-paketannya. Ini kalau yang icons terutama ya karena banyak juga yang apalagi kok yang berubah yang masternya kan juga dependensinya jadi lebih gede lagi kan. Cuma kalau yang ini nggak diatur sama si source control ya Pak, yang di CRS nggak ini ya, nggak megang dependensi source gini ya. Ya mereka sih hanya melihatnya kalau pada saat request pasang. Pas udah request pasang ya. Mereka akan menganalisis, oh ini ternyata ada dependensi dengan ini gitu. Yeah. Mereka kan mungkin pakai compare gitu ya. Tapi itu mereka lakukan itu setelah request-nya datang ke mereka. Yeah. Dan tidak bisa diprediksi lebih awal gitu. Nah kalau kita punya view yang tadi misalnya ternyata BSDD-nya itu adalah dokumen yang tumbuh ya. Ini sudah dibuat versi awal, terus kemudian ternyata ada diskusi lagi, ada maksudnya naik lagi, berubah lagi. Nah itu setiap kali perubahan versi itu bisa kita update di sini. Dan kita punya view yang sama. Nanti akan ketahuan, dari sisi testing nanti akan bisa mengira-ngira ini. Ternyata CR itu nanti ada dependensinya dengan CR yang ini gitu. Iya. Jadi bisa nentapin prioritas juga ya berarti Pak ya. Maksudnya ini source-nya sama nih ya, udah masukin aja gitu kan bisa ya. Jadi kadang-kadang kan usulan prioritas pengerjaan itu bisa berasal dari teknikal ya di belakang itu ya.
Tapi begitu kita sampaikan itu ke depan, si user bilang, enggak, jangan ini dulu, tapi yang itu dulu. Nah, itu kan jadi mentok kan. Tapi kalau misalnya nih, kita sudah bisa melihat kayak gini, teman-teman di depan, di ISP juga bisa melihat hal yang sama, terus bisa ketahuan ini, dari sisi matriks ini akan kelihatan, oh ini sebenarnya bisa disundul duluan nih. Karena status CR-nya sudah kayak gini, sudah siap, ini bisa disundul duluan. Dan itu segera bisa dinegosiasikan ke depan pada saat misalnya ada DMF ya, Demand Management Forumnya itu bisa disampaikan di situ. Terus kalau mereka user itu analisis, oh iya bisa didahulukan. Kita juga enak pada saat ngetes kita sambil nunggu misalnya yang lainnya itu ada perbaikan, balik, atau mungkin nunggu paket delivery-nya komplit, itu kita bisa yang kecil-kecil itu bisa kita sundul ke depan gitu. Kita duluin testingnya. Pak Slamet, saya mau tanya lagi nih, kan kalau seandainya emang benar jalan gitu ya, benar-benar kita mau rapih lagi, kita coba main untuk yang source ini ya, masukin CR sama source. Ketika si source ini sudah ibarat kata sudah naik production, nanti memang harus ada yang nekel lagi ya Pak ya, harus megang ya? Atau mungkin kita bisa serahin ke teman-teman source control kali Pak, atau bagaimana ya Pak ya? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya? Ini kan tadi usulan saya kan pada saat kita itu mulai dipasang sama source control, kita masukin di situ nomor CR sama source-nya. Nah pada saat si paketannya ini sudah naik, artinya kan ibarat kata warnanya sudah berubah. Oh ini sudah nggak masuk itu lagi. Nah ini berarti ini mungkin kita minta bantuan teman-teman ini kali ya dari source control ya? Atau bagaimana ya Pak ya? Mungkin nanti mekanisme, kalau ini kan mekanisme ngupdate di sini ya Mbak ya. Mekanismenya mungkin nanti bisa kita sepakati lagi, mungkin kayak si PVCS tracker gitu. Ada role yang nanti ngupdate sesuai dengan kewenangannya sendiri. Jadi kalau di sini di Spark System ini kan banyak role sebenarnya yang bisa kita buat nih. Misalnya yang user requirement itu nanti yang hanya bisa ngupdate di situ mungkin teman-teman ISP. Use case ini mungkin ISP plus yang lain. Terus mungkin nanti kalau ada delivery yang sudah siap, mungkin siapa lagi gitu. Itu bisa kita buat role-nya dan mungkin nanti kita sepakati siapa ngupdate apa gitu. Oh gitu, bisa ya itu. benar. Oh, jadi kita tahu udah mana nih yang udah jadi paketan, sudah naik implement, artinya sudah aman. Ya. Jadi kita cuma lihat dari sisi yang di testing aja kayak gitu. Ya. Ada ya Pak role-nya. Nanti itu terkait dengan sebenarnya gini Mbak, atau kalau nggak pakai kayak gitu, itu di sini juga di elemen ini, kalau kita bicara elemen ini, itu ada satu status nih, ada status. Statusnya bisa kita ubah. Kalau kita baru saja buat, pasti statusnya defaultnya adalah propose. Tapi nanti kalau misalnya ini sudah terimplementasi, kita ubah nih menjadi ini implement. Dan dari sisi view, dia nggak nongol lagi ya Pak? Kenapa? Nggak muncul lagi ya, kalau udah implement nggak muncul lagi di situ. Bukan. Kalau ini nanti akan bisa berubah nih warnanya. Cuma saya lupa settingannya, nanti saya cek lagi. Ini namanya nanti warnanya bisa berubah. Kalau implemented misalnya jadi warnanya hijau. Kalau propose mungkin hijau tua ya kalau implemented. Kalau propose mungkin masih seperti itu. Kalau masih development mungkin merah gitu ya. Kalau testing biru dan seterusnya itu nanti bisa kita setting. Ini yang garis ini loh, ada garis kecil ini bisa nanti kita setting bisa. Jadi setelah sepintas ini kita akan bisa melihat ini, oh ini sudah implementasi, ini belum. Terus di relation matrix ini mungkin nanti juga bisa kita sesuaikan lagi. Saya nggak tahu caranya, belum tahu caranya. Apakah yang sudah implemented itu nanti nggak muncul di sini atau gimana gitu. Nah itu nanti kita coba cari lagi lah caranya. Tapi paling enggak kan
Di sini teman-teman setuju ya bahwa memang kita harus punya view yang sama ya atas mapping dependensi ini ya. Iya Pak, setuju banget Pak. Ya, Karena kita sudah mencar-mencar, bingung kita. Ya, betul. Teman-teman yang lain ada ini tambahan, ini sudah jam 9. Lupa. Tambahan nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu ya, boleh ya? Iya Mungkin Pak. nanti di next kita bisa hands on lah. Hari ini maunya hands on sih. Hands on untuk yang coba-coba kayak gini kita terapkan menggabungkan antara requirement ini dengan si modul. Sehingga nanti kita bisa lihat dependensinya seperti apa, terus kita nanti kira-kira akan mengawalnya seperti apa gitu. Ya itu kita bicara dari tools terus berangkat ke proses itu nanti. Berangkat ke proses terus berangkat ke people. People-nya siapa yang menjalankan? Nah, itu nanti masih panjang itu. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu ya karena udah jam 9. Iya, makasih Pak Slamet. Terima kasih. Pak Slamet. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.